Ya, maka Rasulullah haji cuma sekali. Syariah haji sudah ada jauh sebelum hajinya Rasulullah gitu. Nih. Nah, pola pendidikan seperti apakah yang dirancang dan diterapkan oleh Nabi Ibrahim dalam membentuk generasi pilihan? Dari kisah ini kita mau ngambil satu saja, Pak, dari pola pendidikannya, ya, sehingga menjadi generasi Rasul dan Nabi. Bahkan Nabi Ibrahim itu di dalam sejarah sebutannya namanya Abul Ambiya, bapak para nabi. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, berbicara pendidikan tidak lepas dari 4 hal. Ini mohon maaf, jangan dibilang kurang ya Pak ya. Saya pendidikan Nabi Ibrahim. Ini bapak-bapak kan banyak yang pakar-pakar pendidik, ya toh, pakar-pakar kurikulum dan macam-macam. Ini pendidikan Nabi Ibrahim. Berbicara kan tidak pernah lepas dari 4 hal. Khususan Nabi Ibrahim. Apa? Visi, misi, kurikulum, dan lingkungan. Bapak-bapak yang ahli kurikulum merdeka nggak usah komplain dulu, ya Pak ya. Yang kurikulum Nabi Malek, ini kurikulum Nabi Ibrahim. Ini untuk kita terapkan dalam keluarga kita masing-masing. Yang pertama adalah visi, ya. Seperti apa visi pendidikan Nabi Ibrahim? Visi pendidikan Nabi Ibrahim adalah membentuk generasi yang soleh. Titik. Visi pendidikan Nabi Ibrahim. Visi pendidikan keluarga Muslim adalah apa, Pak? Soleh. Mencetak generasi yang soleh. Jangan ditambah-tambahi. Soleh. Robbi habli minas solihin. Sudah, soleh saja. Generasi yang soleh, yaitu generasi yang benar-benar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah generasi pilihan. Itulah tabungan yang hakiki. ATM kita yang abadi, yaitu anak soleh, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, beliau sangat konsisten terhadap visi ini, tidak terpengaruh oleh pendidikan, oleh predikat, titel apapun selain kesolehan. Mau pakai titel sederet, tidak ada larangan. Tetapi titel yang pertama pastikan keluarga kita adalah soleh. Wes nek ora nek soleh, mesti awake bakal nyesel selama-lamanya. Nggih? Besok neng alam kubur sampean bakal nyaprut. Nyaprut ya apa ya? Apa nyaprut ya? Nyaprut itu liyane untuk kiriman sampean mung domblok. Tok. Ya, kono iki udah dikirim terus, gak aku kok babat. Anak-anakku iki do ngopo? Anakmu lagi ngitung duit, Bu. Ngono-ngono. Lah sing entuk kiriman ki apa? Niku bar salat tahajud terus ndonga nang ngarsane Gusti Allah. Nggih? Doanya apa? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Paket. Iya ta. Wah, anggere anake ndonga ngono nang alam kubur pakete teko. Kok meneh. Mongke bar subuh kok meneh. Bar dhuwur apa? Doanya anak soleh. Oh, hadisnya soki kok ngerajeng jenengan domblong piye? Idza mata benu adama ing qata'a illa min salasin. Satu di antaranya adalah waladut solihun yad'ulah. Ning sing ra duwe anak, sing anake ora saleh, titele sak duweret duwite oke, ngirime angel nyang kubur enek bolongane ngono. Mula wong tuane nyaprut. Ibu-ibu nggak kenal nyaprut, Pak. Jadi domblong ning kono pakete tekon meh, aku kok tak pernah entuk paket ke anakku gitu. Oh, ngopo? Dong apa mau?
ngitung duit, sampean ra butuh duit, ya ngono. Ini loh visi ngene. Dia tidak pernah peduli dengan titel apapun kecuali kesolehan. Begitu pula dalam mentransfer nilai-nilai kehidupan pada anak-anaknya, beliau tidak pernah khawatir akan nasib kesejahteraan duniawinya. Tidak pernah punya rasa madesus, apalagi madesur. Madesus. Masa depan susah, masa depan suram. Rasa dipikir anak-anak kita ini sudah punya jatah rezeki sendiri-sendiri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa kok siap ke bondo kaya pitung turunan. Oh, pitung turunan kena pandemi sekali lenyap ya Pak ya. Apa itu? Ya, akan tetapi yang beliau khawatirkan hanyalah apa yang akan disembah setelah sepeninggalnya nanti. Mada ta'buduna mim ba'di. Surat Al-Baqarah ayat 133. Ibadah, ibadah, dan ibadah. Yang kedua misi, Bapak Ibu. Misi. Kalau visi itu tujuan jangka panjang. Kalau dalam teori pendidikan. Ngerti ya Bu ya? Kalau namanya misi adalah sarana untuk mewujudkan visi. Sarana untuk mewujudkan visi apa? Misi pendidikan Nabi Ibrahim adalah mengantarkan putra-putri generasinya untuk mengikuti ajaran Allah. Islam secara kafah. Islam secara totalitas. Ngaji ngeten iki supaya kafah. Ini adalah misi daripada Nabi Ibrahim. Wis ora usah lingak-lingok ngetan ngulon ngalor ngidul, pokok iki Islam sami'na wa ta'na. Ora usah pikir engko gek ngono, engko gak kok malah ra sida. Bismillah, Islam sami'na wa ta'na. Tidak amartakum bisain sami'na wa ta'na. Faktu bimastata'tum. Itu hadisnya. Kemudian setelah merancang visi, lalu yang ketiga kurikulum. Kurikulum itu perangkat materi pendidikan yang akan disampaikan kepada anak-anaknya. Kurikulum pendidikan Nabi Ibrahim sangat lengkap, yang muatannya menyentuh ke seluruh kebutuhan dasar hidup manusia. Apa sih kebutuhan dasar hidup manusia itu? Ada di dalam surat Al-Baqarah 129. 1 tilawah, 2 taklim, 3 hikmah, 4 tazkiyah. Maka doa ini jangan bosan-bosan Pak. Rabbana wa ba'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya. Wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Itulah kurikulum. Mari kita mulai Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi ada 4 materi kurikulum Nabi Ibrahim. Yang pertama tilawah. Tala yatlu tilawatan. Artinya membaca. Apa? Untuk pencerahan intelektual. Makanya wahyu pertama adalah Iqra. Benar Pak? Wahyu kedua? Alah, dek ngira ngapal saiki lali. Wahyu pertama Iqra. Wahyu kedua? Pak? Al-Qalam. Iqra itu menulis, Iqra itu membaca, Qalam itu menulis. Membaca dan menulis adalah jendela ilmu, pengetahuan. Itulah namanya tilawah. Wahyu kedua itu Al-Qalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Masya Allah. Allah udah ngajari kurikulum karo awake dhewe. Awake dhewe ra pernah ngaji, akhirnya wis merdeka 100 tahun cek merdeka neh. Sekarang kurikulum merdeka ya Pak ya. Boleh baleni kuwi ya. Yang kedua taklim. Taklim itu apa? Pengajaran, yaitu untuk pengembangan keilmuan. Kena apa? Walaisal mar'u yuladu aliman, konsepnya Imam Syafi'i.
Karena tidak ada bayi yang lahir langsung pinter. Butuh proses. Proses itu namanya taklim, yaitu belajar. Diajarin itu. Kemudian dari ketiga namanya hikmah. Apa hikmah? Yaitu untuk panduan operasional dalam upaya melakukan kebajikan. Bapak Profesor Hamka mengatakan kurikulum materi hikmah itu artinya ilmu untuk menggunakan ilmu. Jadi terapan betul. Hikmah itu artinya ilmu untuk menggunakan ilmu. Saya kira banyak orang pinter. Neng ra iso nggunakake ilmu nih. Akhirnya apa? Nggo nyolong, nggo ngapusi rakyat. Apa doae? Wes rakyate bodoh ngapusi terus, dibohongi terus. Ya itu karena nggak punya hikmah, bapak-bapak, ibu-ibu. Wes ora usah itu. Kalau nggak punya hikmah iki akibate ngono kuwi, ya. Akhirnya isine mati terus ya nih, nggak ada hikmah. Yang keempat tazkiyah, yaitu untuk penguatan spiritual, mental dan akhlak. Itulah yang disebut tazkiyatun nafs atau akhlak perilaku. Moga-moga kita nanti bisa terapkan di rumah. Yang keempat sekarang adalah lingkungan. Nah ini nih. Materi kurikulum Nabi Ibrahim ya, membentuk lingkungan yang steril dari virus-virus akidah, syariah, dan akhlak yang sesat. Maka Nabi Ismail diwantar oleh Nabi Ibrahim dari Palestina menuju Makkah. Perjalanan 2 kali pulau Jawa. Luar biasa. Ibu-ibu nang ngantarkan putra-putri ning pondok aja nangis ibu yo. Wis marak kira kerasan. Wah, nggih ibuke nangis tandane ra kerasan. Kula niki sing ngadepi wong panti santri nangis ngono. Bu aja nangis. Nek nangis kuwi anakmu ra kerasan. Wis aku tak ngono wis. Ini contoh Nabi Ibrahim antar jauh di pondok di pondok luar biasa ini ya. Supaya apa? Mendapat lingkungan yang bi'ah, yang betul-betul tumbuh dengan nilai ibadah. Ya. Harapannya apa? Supaya menjadi rajulun nasa'a fi ibadatillah. Dalam hadis 7 golongan yang besok di yaumul mahsyar ketika nggak ada perlindungan kecuali 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah. Satu di antara 7 adalah yaitu anak yang tumbuh besar dalam lingkungan ibadah kepada Allah. Wah, insya Allah di pesantren, insya Allah sholat 5 waktu wajib, tahajud wajib, ojo diseneni, tahajud kok wajib, pendidikan. Sholat fardu kok wajib, pendidikan. Di pondok diwajibke tekan ngomah libur 2 dina wis. Ya jadi itu pengaruh ya. Namanya lingkungan yang betul-betul ya nasa'a fi ibadatillah. Nah, sebagai penutup Mang Sani mburi ini kula lompati karena waktu sudah habis. Sekarang mari kita bercermin dengan pendidikan kita hari ini. Sungguh sangat susah untuk dibandingkan. Karena sangat jauh dengan pola pendidikan Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya. Akibatnya mengalami degradasi moral yang sangat parah. Yang jauh dari nilai-nilai Islam. Benar Bapak Ibu? Kita lanjut. Ini cuma untuk kontrol. Pendidikan kita telah kehilangan arah tauhid. Jangankan tauhid, pendidikan agama aja sudah enggak ada. Akhlak saja sudah enggak ada, apalagi spesial tauhid. Akibatnya apa? Menjadi generasi pengagung-agung budaya jahiliyah modern. Benar? Ya, yang diagungkan Nabi Muhammad atau jin ini tawa.
Naudzubillah. Pergaulan bebas. Ya Allah. Itu yang terekam oleh media, Pak. Yang belum terekam oleh media itu, Pak. Putri-putri kita kelas 3 SMP, Pak. Saya tak terus ke malah nulari. Medeni. Apalagi putri-putri panjenengan yang SMP. Jangan suka menepuk dada ibu. Putri-putri panjenengan yang ada duduk di sekolah SMA. Untuk terus kontrol dan kontrol. Sering ditanya, biasanya mulai jam 3, kok ngantek jam? Ini namanya generasi Ibrahim. Kalau enggak, Masya Allah. Bukan saja maksiat, maksiut. Kena. Pergaulan bebas itu sudah tidak ada yang bisa nyek. Yang orang-orang tua apa? Hedonis. Persetan orang lain menangis, yang penting saya bahagia. Coba. Hedonis. Apalagi primisip. Primisip itu serba boleh. Apa-apa ento. Cerita kuliner lho, kono jarene nganggo babi, kono jarene nganggo ngene, alah ngrenak ra ento, ngono. Terusno, ayo ngono. Ini Ibrahim, Nabi Ibrahim dah. Hedonis, primisip, premanisme, naudzubillah min dzalik, tawuran remaja, Masya Allah. Yang jauh dari akhlakul karimah, semakin larut oleh arus globalisasi kemaksiatan dan kemungkaran, dan akhirnya nilai-nilai kejujuran. Cek yang jujur ajur, salah bunga. Ngoten lho Pak ya. Santun, wong guluwe dikaploki oke. Mau santun dari mana? Nilai kesantunan, nilai kearifan, izah, ifah sulit dijumpai dan menjadi barang langka di yang mayoritas muslim ini. Naudzubillah. Sekarang dalam hal nilai, terjadilah kesalahan yang fatal. Ini yang hadir saya percaya, banyak yang dari Bapak Ibu Guru. Apa kefatalan itu? Dalam menilai sebuah keberhasilan yang hanya diukur melalui keberhasilan akademik. Wis anggere sekolah favorit, rankingnya tinggi, mesti apik. Itu Pak, koruptor itu 2000 sekolah-sekolah favorit. Iya. Dulu ada pesantren, salah satu mungkin jebolannya ada yang kena kasus. Langsung dibilang pesantren kandang teroris. Tapi kalau perguruan tinggi yang melahirkan koruptor kakap, nggak pernah dibilang universitas pabrik koruptor. Ya, ora adil mereka kalau. Ya padha setane nek ngono kuwi. Ra entuk itu, ya. Jadi mereka hanya melihat dari keberhasilan akademik. Keberhasilan akademik itu bagus diangkat, ditunjung tinggi oleh Islam. Tapi tidak memperhitungkan nilai-nilai akhlak, akidah, ibadah, gitu. Maka akibatnya apa? Korupsi, manipulasi semakin merajalela seperti yang kita saksikan setiap hari di TV, radio, koran, majalah, lainnya dalam episode panggung sandiwara para birokrat dan penguasa. Ular piye meneh harus digolek-goleki basa ya wis renek. Wong jenenge sing korupsi ki ya wis memang kono. Sampean pernah korupsi? Lah sing ngerti korupsi apa? Belanja saka bapak kursi dik. Ora dikorupsi aja kurang apa meneh dikorupsi. Ya Pak ya. Ngai belanja sithik alhamdulillah Pak, ora dikorupsi. Sama ibu-ibu, ya kan? Ya Allah, untuk itu mari kita kembali memotret jejak manusia teladan pilihan Allah, yaitu Nabi Ibrahim, supaya kita menjadi ummatan qanitan hanifan syakiran aminan mujtaba dan sholihin sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat An-Nahl 120. Bapak Ibu, itulah
potret. Pun rambung oleh motret. Pun sekarang tinggal disimpan. Nah, kemudian nanti sampai di rumah dicetak. Siap mencetak, Pak? Bu, dicetak nggih. Dicetak, jangan dipotret tok. Ulah anak piknik iki sandalan-dalan selfie terus. Tekan rumah dihapus kabeh. Rene gunane. Ya Pak ya. Pilih yang baik-baik, klek sampai rumah dipotret. Pagi ini adalah kurikulum Nabi Ibrahim. Semoga kita bisa mempotret lalu mencetak. Muga-muga Allah merahmati dan meridhoi niat baik kita sami, sehingga keluarga kita, anak-anak cucu kita benar-benar menjadi keluarga dan anak cucu yang soleh dan solehah. Amin, amin, Allahumma amin. Kami tutup. Kalau nanti ada pertanyaan sudah sambung. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.